我们一起祷告。 Bapa kami yang ada di dalam 我 sorga, 们在天上的父， kami berterima kasih boleh memuji-muji nama Tuhan. 我们感谢可以赞美你的名， Dan kami berterima kasih Tuhan sudah pimpin kami boleh datang beribadah pada Tuhan. 并且我们也感谢你能够带领我们向你敬拜。 Kami mohon kiranya Tuhan berkenan dengan ibadah kami malam ini. 我们祈求你能够悦纳我们的敬拜 Dan，Tuhan memberkati setiap kami. 并且你祝福我们每一个 Apa 人。 yang akan kami lakukan di dalam ibadah hari ini, 不管今天晚上我们做的是事情， kiranya menyenangkan hati Tuhan 求你们悦纳， dan memuliakan nama Tuhan. 并且能够荣耀你的名， Tuhan berkati firman Tuhan yang akan kami baca dan dengar serta renungkan. 求你来祝福我们即将要思想和阅读的你的话语。 Kami mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus 我 Kristus. 们祈求你的祝福，并且祷告，奉靠主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 会众请坐。 Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，晚上好。 Kita bersyukur ya malam ini bisa bersama-sama datang beribadah. 我们感谢神可以一起来敬拜神。 Baik, kita akan membuka Markus pasal 10 ayat 17, 26 hingga 27. 我们要打开马可福音的10章17节。 Lebih baik nanti Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu bisa membaca perikop ini keseluruhannya, pasal 10 ayat 17 sampai 27. 就是回去的时候，我们最好就可以再次阅读这个马可福音的10章17到27节。 Baik, saya bacakan ya ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 17节，耶稣出来行路的时候，有一个人跑出来，跪在他面前，问他说：“良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生？” Ayat 26, mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" 26节，门徒就分外稀奇，对他说：“这样谁能得救呢？” Ayat 27, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." 27节，耶稣看着他们说：“在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能。” Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 主所爱的弟兄姐妹， sekali lagi perikop pasal 10 ayat 17 sampai 27 ini temanya adalah 就是在马可福音10章17到27节，它的主题 orang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. 就是富人很难进入神的国。 Nah, orang kaya yang diceritakan di dalam kisah ini adalah 在这里面就诉说的这个富人 orang kaya yang baik. 是一个良善的富人， Dia bermoral tinggi. 他有他的品德高尚， Dia adalah seorang yang mentaati perintah Tuhan. 他恪守上帝的诫命， Tetapi 但是 ia memiliki kekosongan dalam jiwanya. 他的生命中有一个空虚， Seperti pada umumnya manusia yang ada di dalam dunia. 就好像是我普遍这个世人， Dia bisa punya apa saja, 他可以什么都拥有， tapi selama dia belum percaya Tuhan, 但是只要他还没有信主 di jiwanya itu ada kekosongan. 那么他的内心深处就有一个空虚。 Kekosongan yang ada di dalam jiwa pemuda ini, 就 orang kaya ini, 内心深处的这个富人的一个内心深处的空虚呢， tidak dapat ditutup oleh kekayaannya, 不能用财富填满， tidak dapat ditutup oleh moralnya yang baik, 也不能用他的道德的高 tidak dapat 尚的 ditutup 道德 oleh 和填满， ketaatan dia pada perintah-perintah Tuhan, ajaran agamanya. 也不能用他的所遵守的教义的这些教导所填满。 Nanti Bapak Ibu lanjutkan, lalu saya ingin baca ayat 23. 然后我要阅读第23节。 Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." 23节说，耶稣周围一看，对门徒说：“有钱财的人进神的国是何等的难呐、 Nah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 那么主所爱的弟兄姐妹， kemudian murid-murid Yesus yang mendengar apa yang Yesus katakan, 这些门徒听了神的话呢， mereka berpikir Bapak Ibu, 他们就开始思想： kalau orang sebaik anak muda ini 如果像这样良善的一个年轻人， tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, 他都没有办法进入神的国， lalu bagaimana dengan kami? 那么我们又如何？ Lalu bagaimana dengan banyak orang lainnya? 那么多的人又如何呢？ Mereka pasti tidak lebih baik dari anak muda ini. 那这些人肯定没有比这个年轻人更好。 Jika demikian, siapa yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah? 如果是这样子，有谁能进入神的国呢？
Bapak Ibu, pada waktu murid-murid sedang mengalami kebingungan seperti ini, 当这些门徒都非常的这个忧虑的时候呢， Tuhan Yesus kembali memberikan jawaban di ayat 27. 然后主耶稣在27节回答他们， Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. 耶稣看着他们说，在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能。 Bagi manusia masuk dalam kerajaan Allah itu tidak mungkin, 世人能够进入神的国是不可能的， tetapi bagi Allah itu mungkin. 但是在神来说是可能的。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， semua usaha manusia, 所有人所做的一切努力， semua perbuatan sebaik apapun dari manusia, 不管人做了多么的一个行善， tidak mungkin ada yang bisa dan sanggup membawa manusia itu masuk dalam kerajaan Allah. 没有任何一件事情能够带领世人能够进入神的国。 Dengan kata lain, 换句话说， tidak mungkin manusia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan usaha dan perbuatannya sendiri. 世人不可能凭着自己的努力或者自己的行为进入神的国， Tetapi bagi Tuhan, 但是对神来说， manusia mungkin dan pasti bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. 对神来说，人有可能并且一定可以进入神的国。 Bagaimana caranya? 方法如何？ Yaitu melalui kematian Kristus di kayu salib. 就是借着主耶稣在十字架上的牺 Dia telah 牲， berkorban bagi kita semua. 他已经为我们每个人牺牲。 Melalui Yesus, 借着主耶稣， jiwa manusia yang kosong 一个空洞的、一个空虚的生命 itu dapat ditutup. 可以被填满， Itu dapat dipuaskan. 就是可以得以满足。 Hanya Yesus yang bisa memuaskan jiwa yang kosong itu. 只有主耶稣可以填满这个空虚的生命， Nah, untuk manusia bisa percaya Tuhan Yesus, 就是世人可以信靠主耶稣， bisa mengubah hati orang yang belum percaya menjadi percaya. 可以改变一个不相信主的人成为一个相信的人。 Ini yang kita boleh sebut, ini yang disebut adalah satu keajaiban dan satu mujizat yang dialami oleh manusia. 这就是我们所说人所经历的一个奇妙的事，或者一个神迹。 Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengubah hati manusia. 没有任何一个人可以改变另一个人的心， Hanya Tuhan. 只有主。 Sebagaimana Bapak Ibu dan saya alami. 就像你和我所经历到的， Saya dulu adalah bukan orang yang percaya Tuhan. 我以前也不信主的。 Saya begitu keras dengan kehidupan agama saya. 我在我的宗教的一个信仰当中非常的执着。 Pada waktu orang memberitakan tentang Injil, 当有人向我传福音， saya tantang dia dan saya tentang bahwa saya tetap menurut saya kepercayaan saya lebih baik. 我就反驳他，我就质疑他，我要向他证明说我比他更好。 Orang yang mau mengizinkan saya tidak bisa mengubah hati saya. 所有向我传福音的人，我没办法改变我的 Tapi 心。 pada waktu Tuhan pada waktu saya menemukan Tuhan, 但是当我遇见主， di situ saya berubah. 在那里我就发生了改 Hanya 变。 Tuhan yang bisa merubah saya. 只有主可以改变 Dan 我。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐 sekali 妹， lagi hanya Tuhan yang bisa mengubah hati kita dari orang yang tidak percaya Tuhan menjadi orang yang percaya Tuhan Yesus. 只有主耶稣能够改变我们的心，从一个不相信的人成为一个相信的人。 Sekali lagi ini ada satu keajaiban dan mujizat bagi kita. 这就是对我们来说是一个奇妙的事情，或者一个神迹。 Pertanyaannya, 问题是， untuk apa Tuhan melakukan karya mujizat itu dalam hidupmu dan hidupku? 神为什么要在你和我的生命中做这样的事呢？ Sampai hidup kita dirubah 改变我们的生命 dan，hidup kita berubah Bapak Ibu. 并且我们的生命得以改变。 Tujuannya adalah 目的是 supaya kita hidup untuk menyaksikan keajaiban yang telah kita alami bagi orang kita sampaikan pada orang lain. 就是为了能够向别人证明出，或者是做见证我们所经历到的这些改变， Agar melalui keajaiban yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, waktu kita ceritakan pada orang yang belum percaya Tuhan, mereka boleh melihat luar biasanya Tuhan Yesus dalam hidup kita. 使那些还没有信主的人看到神在我们生命中所做的一些奇妙的启示，改变我们的生命，他可以认识到神的慈爱。 Dan bagi orang yang sudah percaya Tuhan, 并且对于那些相信主的人， waktu mereka mendengar dan menyaksikan kehidupan kita yang sudah diubah oleh Tuhan, 当他见证到，或者他看到，或者是听到我们为主做的见证的时候， mereka dihibur, 他们得安慰， mereka dikuatkan, 并且他们得坚固， mereka semakin kuat di dalam iman mereka. 并且他们在圣心当中得以坚 Kok 固。 bisa ya orang seperti ini berubah? 为什么这样的人可以被改变 Ya, 呢？ nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， malam ini kita bersyukur pada Tuhan 今天晚上我们非常的感 bahwa 恩， Tuhan sudah merubah hidup kita. 神已经改变我们每个人的 Tuhan 生 sudah 命， melakukan begitu banyak mujizat dalam hidup kalian 神 dan 已经 saya. 在你和我的生命中行了多么多这么多的一个神迹。 Nah, dari sekian banyak yang datang, hanya ada beberapa orang yang akan menyaksikan karya Tuhan dalam hidup kita, dalam hidupnya. 就是在这么多的人到来的人当中，只有几个人可以向我们分享出神在生命中的一个所做的事情。 Kita akan dengarkan
keajaiban yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. 我们就像即将要聆听神在他们生命中所做的一些奇妙的事。 Biar melalui karya yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka, yang sebentar lagi kita akan dengarkan, menguatkan setiap iman kita. 但愿我借着我们一会儿即将要聆听的他们所经历的一些奇妙的事情，能够再次被坚固。 Dan mungkin bagi saudara-saudari yang belum mendapat kesempatan untuk bersaksi malam ini, 所以对于那些还没有得到机会能够在今晚上进行分享的人呢， saksikan di circle kalian ya. 能够在你们的小组当中做见证。 Oke, kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk karyamu dalam hidup kami. 主，我们感谢你在我们生命当中的动工， Hanya Engkau Tuhan yang telah mengubah hidup kami. 只有你能够改变我们的生命 Sehingga。kalau kami boleh ada sebagaimana kami adanya hari ini, 就是我们如果能够有何等样的人， itu karena karyamu yang begitu ajaib bagi kami. 因为这全是因着你在我们生命当中的奇妙恩典。 Tuhan, hari ini kami mau menyaksikan karyamu dalam hidup kami. 今天我们要见证你在我们生命当中的一些奇妙作为， Melalui saudara-saudari kami yang akan menceritakan karya Tuhan dalam hidup mereka. 借着我们的弟兄姐妹这样分享出你在他们的生命当中所行的事情。 Tuhan berkati mereka. 求你来祝福他们， Dan Tuhan berkati kami yang mendengar. 也求你来祝福我们聆听的人。 Kami bersyukur memohon berkat-Mu dalam nama Tuhan 我 Yesus. 们感恩，我们祈求你的祝福，奉靠主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Oke, nggak usah selesai, silakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita mau mendengarkan sebuah kisah. 祝所有的弟兄姐妹，我们现在要聆听一个故事。 Saya mau mengundang rekan saudara kita dari Circle 54. 我要邀请的是从我们第54小组的一个伙伴， Yaitu Bapak Freddy Suryanto. 就是 Freddy 先生。 Halo Pak Freddy, silakan boleh di tengah. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua. Saya cuma mau sharing sedikit aja mengenai pengalaman saya selama mengikuti all night prayer gitu ya. Sebenarnya saya sendiri di GKI ini juga sudah cukup lama ya. Saya dibaptis di sini tahun 2004. Tapi saya selama ini menempatkan diri saya itu sebagai jemaat biasa yang datang ke gereja, ikut khotbah, ikut persekutuan doa, datang pulang tanpa mengenal banyak jemaat-jemaat yang lain. Mungkin karena rasa malas, rasa malu juga enggan bersosialisasi. Sampai pada waktunya ada prayer revival. Kemudian saya juga ikut daftar, tapi hanya sebatas kayaknya ya oke, karena setiap minggu saya udah hadir dalam persekutuan doa. Dan saya udah bertekad bahwa saya nggak akan ikut all night prayer itu, karena saya yakin bahwa secara fisik saya nggak sanggup. Dengan berbagai keterbatasan fisik yang saya miliki, jadi saya bilang, udah saya nggak bakal ikut gitu. Setelah berjalan beberapa minggu, kayaknya ada muncul pergumulan dalam diri saya, kenapa kamu nggak ikut ya gitu. Akhirnya saya bilang, mau ikut nggak ya gitu. Tapi kayaknya enggak deh, enggak sanggup saya untuk ikut di dalam semalaman berjam-jam untuk duduk ataupun mengikuti ibadah pada saat itu. Sampai akhirnya waktu ada prayer keberapa gitu, saya ditanya oleh seorang yang waktu stamp paspor itu, udah daftar belum untuk all night prayer? Saya cuma jawab hopefully ya gitu. Terus dia bilang, hopefully? Ya saya bilang hopefully ya saya bisa itu. Terus minggu depannya saya ditanya lagi. Akhirnya karena saya nggak enak saya daftar. Karena saya nggak enak hati ya saya daftar. Tapi saya bilang aduh kayaknya saya nggak bakal pergi juga deh. Karena saya nggak sanggup gitu. Sampai akhirnya saya beberapa kali dalam khotbah hari Minggu itu mendengarkan satu, kalau kita dikasih kesempatan sama Tuhan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan kasih. Kedua, waktu itu kalau nggak salah Musa Regi bilang kalau kita kenapa doanya malam karena kita mau berkomitmen nih memberikan waktu, mau membayar harga kepada Tuhan yang udah mengasihi kita. Sampai berjalannya pada hari H sendiri saya juga masih ragu untuk hadir atau enggak. Karena itu saya datang ke sini tuh terlambat. Sekitar jam 8.30 saya baru hadir dan datang sudah dibentuk dalam circle-circle yang mana saya sebenarnya nggak gitu suka. Karena harus berbagi, sharing sama orang yang saya sendiri itu nggak begitu suka sebenarnya. Terus udah gitu di dalam timnya nggak ada yang saya kenal pula gitu. Cuman tahu waktu itu ada Pak Edi sebagai ketua majelis gitu. Tapi setelah berjalannya saya di dalam all night prayer itu, saya bersyukur sih sama Tuhan setelah selesai gitu. Nomor satu, kalau Tuhan yang menyanggupkan gitu, Tuhan memampukan untuk bisa
saya ikut sampai selesai. Karena kalau dari kacamata saya pribadi, saya nggak akan sanggup. Karena saya punya back pain, saya pernah operasi back pain. Secara fisik saya kalau duduk lama itu pasti sakit kakinya. Terus secara kesehatan saya punya GERD yang cukup akut gitu. Jadi saya yakin, wah kayaknya saya nggak sanggup nanti kalau di tengah-tengah dan sebagainya. Itu dari kacamata saya gitu. Tapi setelah saya selesai, saya bisa melewati, saya belajar gitu. Kalau Tuhan yang memampukan, menyanggupkan, nggak ada yang mustahil sih buat saya gitu. Amin. Nomor 2, mungkin Tuhan mau mengajarkan saya membawa kepada dimensi yang lain. Kalau selama ini mungkin 20 tahun saya di jemaat di sini, saya seperti kayak Lone Ranger. Ya pokoknya datang pulang tanpa mau mengikuti kegiatan di dalam komunitas-komunitas dengan orang-orang percaya. Tapi setelah saya selesai pulang, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Bahwa sekarang, Tuhan memberikan saya teman. Meskipun baru kenal di dalam teman komunitas itu, untuk belajar, sharing, bertumbuh bersama, ada fellownya. Sehingga waktu saya datang ke persekutuan doa di hari Rabu, ada excitement yang berbeda. Ya mungkin itu sesuatu yang saya belajar dari all night prayer ini, bahwa Tuhan itu sanggup dan mampu. Kadang-kadang kita malas, tapi kalau Tuhan berkehendak dan kita mau, pasti Tuhan bukain jalan. Itu aja sih, terima kasih. Thank you Pak Freddy.各位弟兄姐妹们，平安！平安，大家好，晚上好。好 Shalom， ，Shalom。 Selamat malam。 记得大约是10年前左右，在一个庆祝国语堂70周年堂庆的会议中，seingat saya sekitar 10 tahun yang lalu, di dalam satu rapat untuk mempersiapkan HUT GKE ke-70。当时我们以洪勇弟兄说，我们不但要筹备好70周年的堂庆，更要预备心迎接80周年的堂庆。Dan Pak Ishak Sukamto waktu itu berkata, kita tidak hanya mempersiapkan dengan baik HUT GKI ke-70, tapi kita perlu mempersiapkan hati untuk menyongsong HUT ke-80。我就随口说，哇，那个时候神已经叫我回去了，我不在你们当中了。Saat itu dengan spontan saya menjawab, ya saat itu aku sudah tidak di tengah-tengah Anda sekalian, karena aku telah dipanggil Tuhan pulang。为什么我这么说呢？因为当时我已经将近77岁了。摩西在诗篇90篇第4节告诉我们，我们一生的年日是70岁，若是强壮活到80岁。Mengapa saya berkata demikian? Karena pada saat itu saya hampir berumur 77 tahun. Dan Musa dalam Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kita 70 tahun. Jika kita kuat 80 tahun。但是我真正的知道，当时我不但不强壮，充满了软弱，老年人各样的疾病都有在我身上。Saat itu saya sadar, saya bukan saja tidak kuat, tapi penuh dengan kelemahan. Segala penyakit orang lansia ada di dalam tubuhku。但是感谢赞美主，今天晚上到今天我还在，并且能够在今天晚上分享一点kemuliaan bagi Tuhan。 Amin. Amin。 到今天晚上我还在，并且能够在今天晚上聚会一点，分享一点关于我的生活经历，特别是在国语堂教会生活中的点滴。Tapi puji Tuhan, malam ini saya mempunyai kesempatan untuk membagikan sedikit tentang perjalanan hidup saya, khususnya
kehidupan bergereja di dalam GKI. 却是神的恩典够我们用，神的能力在我们软弱上显得完全。Sungguh anugerah Tuhan cukup bagi kita. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi nyata.并且在人看为不能，在神却不然。因为神凡事都能. Sebab dan karena di dalam bagi manusia hal itu tidak mungkin. Bukan demikian dengan Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Karena jalan Tuhan, rancangan Tuhan jauh lebih tinggi daripada jalan manusia dan rancangan manusia. Tidak saja itu, karena rancangan Tuhan itu ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan mendatangkan kecelakaan, untuk memberi kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Hari Minggu tanggal 26 Oktober, pagi-pagi ketika saya mau datang ke gereja, waktu saya mengangkat satu 4月26号，当我早上要来敬拜的时候，我因为车上有一个工具箱，我要抬下来的时候，一转身的时候失去了平衡，我整个人被摔下去，双腿重重的跪在地下，而且头撞上了墙壁。Dan pagi-pagi waktu tanggal 26 Oktober saya mau ke gereja, dan waktu mau naik mobil karena ada satu box tol di dalam mobil, saya mau angkat turun, dan ketika saya putar badan kehilangan seimbang, maka saya terbanting. Waktu itu kedua lutut saya terhentak di lantai dan kepala saya terbentur di tembok. Dan 当时后来有冷气的人把我扶起来，我就坐起来，坐在汽车里面，我就用用一点那个 trombop 擦我的脚，maka saya diangkat oleh tetangga dan saya duduk di mobil, saya gosok dengan trombop, saya rasa tidak ada apa-apa. 那我觉得没有什么，我就照常去礼拜，并且做完礼拜，还跟大家一起站坐谈天。waktu itu setelah saya ke gereja, saya rasa tidak apa-apa, dan saya ikut ke gereja, ikut kebaktian sampai selesai. Dan tapi setelah selesai juga ngomong-ngomong sama teman-teman di depan gereja. 当我要上车的时候，我才觉得这个左脚有点痛，但是我还是勉强陪我的朋友去 Emporium 吃饭。吃饱了饭的时候，我觉得我应该去医院去查一下。Dan saya masih tetap setelah waktu mau naik mobil, saya sedang rasa sedikit sakit, tapi saya paksakan, saya juga menemukan teman saya makan di Emporium. Setelah makan saya rasa ini kurang beres kelihatan, 我就到这个急诊室去检查，感谢主，不必住院，脚是有点痛左脚，但是不必住院。tapi puji Tuhan, setelah diopname di IGD, ternyata tidak perlu opname dan saya boleh pulang. Pada Minggu tanggal 2 Oktober, waktu kebaktian, ketika pendeta Regi sedang khotbah, saya batuk, saya tahanin batuknya. Saya masukkan satu permen ke dalam mulut saya, tapi pada saat itulah saya tersedak, tidak bisa napas. Saya langsung lari ke depan. Sambil nanti seperti ada suara berkata, batuk, batuk, bilang. Saya langsung batuk, langsung segar waktu itu. Ya. Ya, 4月2号当崇拜聚会当中的时候，我不想要咳嗽，但是我压住我的咳嗽，我吃1粒糖，不然噎住了，好像不能呼吸，我就尽快跑出去，
当我跑到外面的时候，我路上好像听到有声音说咳嗽咳嗽，我一直咳嗽的时候，就比较恢复正常了。我也谢谢当时这个第二堂的招待的同工们帮助我，还有Esther 医生马上就为我检查，还有 Bobby 同工Bobby 我们的好像是Bobby 我们的 office boy 就帮助我放氧气等等而且这个还有一些姐妹也拿一些水给我喝当然其中有我们的 Jenny 姐妹，还有我们 Evelyn 姐妹谢谢，也是那个时候有我们的叶牧师为我祷告后来就没有事情，我就倒回去再做礼拜到参加这个我们的这个圣餐到结束感谢主. Dan setelah itu waktu saya keluar dan ada teman-teman yang begitu baik hati, khususnya Asar dari kebaktian kedua, dan ada beberapa ibu-ibu juga datang melihat saya dan memberi saya air panas, mungkin air minum ya. Dan juga ada pada saat itu ada ibu saudari Jenny dan Evelyn untuk berterima kasih untuk semuanya itu ya. Dan 再一次告诉我们，我们的生命是在于主， hidup itu ada di tangan Tuhan. Dan seperti yang就正像使徒行传17章28节所说的，我们的生活、我们的动作、我们的存留都在乎他。Seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita bisa hidup. 今天我们能活着，那是因为神的恩典，因为神的，我们多活一天就是多一份的恩典。Hari ini kita masih hidup, itulah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Hidup satu hari, bonus satu hari. 但是我觉得活着不但是恩典，也更是一个机会。就像我们的约翰福音9章4节所说的，我们应当趁着摆着做那差我来时的工，因为黑夜将到，就没有人能做工。Hidup itu bukan hanya anugerah, tapi adalah kesempatan. Seperti yang dikatakan dalam Injil pasal 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Karena pada waktu malam tidak seorang pun dapat bekerja. 所以我们应该趁着机会，好好的使用神所赐给我们的每一天、每一个机会、每一个侍奉的机会。Karena itu kita harus memanfaatkan setiap hari, setiap kesempatan untuk melayan Tuhan. Dan 我们应该不但继续的为主打美好的仗，这跑进我们当跑的路，并且抱着起初的爱心，一直到我们见主面。Dan kita saja terus melayani Tuhan dengan yang baik, yang berkenan kepada Dia. Dan kita akan terus untuk menuju garis akhir finish kita. Dan dengan penuh kasih kita terus menghadap untuk satu hari bertemu muka dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Akhirnya segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan di bumi damai sejahtera bagi kita semua, khususnya saudara-saudari yang hadir pada malam hari. 但愿一切尊贵荣耀归给我们在天上的父，地上平安归于他所喜悦的人，特别是今天在座的每一位弟兄姐妹。阿门。 Amin. Yesus Susu. Terima kasih untuk cerita yang begitu indah, cerita yang
memberikan motivasi yang baik, menyemangati kita ya. Berikutnya kita ada di circle 56, Bapak Koman. 接下来就是第56组的公曼弟兄。 Selamat malam semua, Shalom. Ya, saya sungguh hari ini bisa ada di tempat ini suatu anugerah dari Tuhan ya. Saya bisa men-sharingkan kebaikan Tuhan untuk yang saya alami dalam kira-kira 1 tahun ya. Jadi selama 1 tahun ini saya tidak bisa ikut persekutuan doa ya. Karena saya harus menjalani proses pengobatan ya. Karena saya ada bulan September 2024 saya didiagnosa kanker ya, kanker usus, dan karena kanker itu saya harus dioperasi, kemudian saya harus menjalani kemo 12 kali. Pada saat itu setelah menjalani kemo yang ke-9, ke-10, ke-11, itu tubuh saya sangat lemah ya, sangat-sangat lemah. Kalau Bapak Ibu pingin tahu ya seberapa lemah tubuh saya. Jadi saya itu ya gunting kuku aja nggak bisa. Jadi nggak ada tenaga melakukan itu. Buka aqua juga nggak bisa ya, buka aqua nggak bisa. Pokoknya nggak ada tenaga. Kemudian dari mimbar saya masih bisa ibadah. Cepet-cepet habis ibadah langsung pulang. Tapi belum bisa ikut persekutuan doa ya. Dari mimbar sering diumumkan ada Ignite, suatu prayer revival untuk segera dimulai. Saya ingin sekali ikut. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau ikut Ignite. Bahkan saya mau ikut doa semalaman. Tapi keadaan tidak bisa ya. Saya tetap dalam kondisi yang lemah. Saya minta dukungan doa dari para teman, sahabat dekat, dari majelis, dari hamba Tuhan, dari aktivis, juga bahkan dari jemaat. Saya minta dukungan doa supaya saya bisa disembuhkan, dipulihkan, supaya saya segera bisa ikut Ignite, ikut doa semalaman. Hingga awal Juli masih belum ada tanda-tanda pemulihan, saya masih belum bisa ikut persekutuan doa. Saya tetap berdoa, hingga kira-kira pertengahan Juli tiba-tiba kesehatan saya pulih. Jadi saya juga kaget. Setelah hasil tes darah baik, kemudian saya lapor ke dokter, segera saya bisa melakukan operasi untuk penutupan usus ya. Jadi segera operasi itu bisa dilakukan karena kondisi fisik saya kondisi darahnya sudah membaik. Kemudian saya melakukan operasi, saya juga minta dukungan doa dari banyak orang supaya operasi ini berjalan dengan baik. Kemudian setelah operasi 3 minggu saya istirahat, dan kira-kira Ignite yang ke-10 ya, saya bisa hadir. Jadi suatu anugerah dari Tuhan, saya bisa hadir. Kemudian saya juga mau ikut doa semalaman. Banyak orang takut melihat saya ikut karena sanggup gak. Tapi saya bilang saya akan ikut. Dan puji Tuhan ya, kebaikan Tuhan, saya bisa ikut doa semalaman. Dan sampai sekarang saya tetap ikut Ignite ya. Saya semakin bersemangat ikut Ignite. Karena melalui Ignite, banyak kita suka mendoakan orang ya. Saya selalu ingat ketika penutupan doa itu ya, hamba Tuhan yang menutup, baik Muse Regi maupun Muse Yapto, selalu mendoakan jemaat-jemaat yang sedang berbaring lemah, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang mengalami masalah pekerjaan dan sebagainya. Itu sangat menguatkan, menghibur. Jadi saya pun mau berusaha menjadi pendoa, karena saya pun sudah mengalami kuasa doa. Kemudian saya juga bersuka cita ketika circle dimulai. Saya mendapatkan teman-teman baru ya. Ada beberapa orang yang sebelumnya saya belum kenal. Kami berkenalan, kemudian kami bisa saling sharing.
kami bisa saling mendoakan, menguatkan. Puji Tuhan. Dan saya melihat bahwa Ignite ini tema-temanya setiap minggu sangat baik ya. Jadi seperti kemarin itu minggu lalu bagaimana tema pengampunan ya. Kita harus mengampuni dengan tuntas ya. Itu mengingatkan saya juga untuk kita sungguh-sungguh bisa menghidupinya. Jadi saya setiap kali Ignite ini bersemangat, bersukacita untuk datang. Walaupun kadang hujan gede, macet, tapi saya akan berjuang. Terima kasih atas waktu ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Kuman. 第56小组公曼弟兄，他最近1年因为肠癌的治疗没有办法参加这个祷告会，但是因为之前的整夜祷告会，他不住的向主祷告，他想要参加，而且周围的人也不住的为他代祷，直到7月中旬身体经历了手术之后有所好转，最终神应许。给他能力参加这个祷告会，直到现在，因为他已经成为他如今更愿意成为一个代祷者，因为他经历了祷告的力量。 Berikutnya ada dari Circle 7, salah satu guru sekolah minggu yang saya kenal, Lase Weiling. Silakan Lase. Thank you. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya izin dulu, saya pakai masker karena saya batuk. Lalu yang kedua, saya juga butuh contekan. Karena kalau saya nggak nyontek, nanti saya lari kemana-mana karena berkat Tuhan luar biasa buat saya. Sabar ya, 10 lembar. Di akhir Oktober 2024 kemarin, secara tiba-tiba saya mengalami satu hal, sebutlah penurunan masalah kesehatan, yang membuat saya ada sebagian lupa ingatan dan gak ngerti bagaimana menulis. Bahkan saya juga gak bisa baca, bahkan saya gak bisa membedakan gender laki-laki dan perempuan. Saya bahkan gak tahu pembina saya itu laki-laki atau perempuan. Lalu saya berpikir semua itu adalah sama. Dan ini membuat saya akhirnya memutuskan kalau saya tuh harus mundur dari pekerjaan saya. Dan proses yang saya alami itu buat saya tuh gak sebentar. Dengan kondisi 1 tahun, saya tidak berpenghasilan. Tentu saya harus menggunakan uang yang saya punya untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Lalu belakangan ini Pak Regi seringkali berbicara tentang perpuluhan. Dan kita akan melihat berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Saya mikirnya, Pak Regi, besok saya mau makan juga saya nggak tahu apakah saya bisa makan atau enggak. Setiap bulan saya mendapatkan uang sekitar 1 jutaan, itu fix amount yang saya dapatkan setiap bulannya. Gimana caranya saya mau perpuluhan? Gimana caranya saya mau berbagi? Dari rasa yang gak percaya tersebut, Tuhan berbicara di hati saya. Weiling, coba kumpulin. Niatin dirimu buat memberi perpuluhan. Mencoba menghitung berkat yang Tuhan beri kepada kamu. Menghitung berkat yang Tuhan beri, bukan perhitungan dengan berkat yang Tuhan beri. Akhir September kemarin, saya mulai membulatkan tekad saya untuk menyimpan dari uang yang saya terima. Walau gak tahu sih dapat dari mana. Tapi
saya mau mengumpulkan untuk perpuluhan saya. Bukan untuk menunjukkan betapa kecilnya uang yang saya dapatkan. Tapi saya mau bersyukur berapapun itu. Amazing banget. Kaget banget ketika apa yang saya lihat, yang saya rasakan, yang saya terima, mendadak ada pekerjaan-pekerjaan yang saya sama sekali nggak pernah saya harapkan saya dapat sebuah penghasilan dari hal-hal tersebut. Cara Tuhan memang ajaib, never come to my mind. Kalau kadang-kadang saya suka edit-edit foto untuk cari-cari kesibukan. Ternyata ada orang-orang yang suka sama foto tersebut dan itu menjadi berkat juga buat saya. Lalu ada satu saat juga saya diajak oleh seseorang untuk membantu melakukan research di sebuah tempat. Dia melakukan akupuntur. Sebenarnya awalnya saya tuh kesana cuma untuk ngeliat-liat aja, kan nggak ngapa-ngapain. Yuk lihat-lihat aja. Aku nggak pernah mengharapkan sesuatu, tapi Tuhan sediakan berkat melalui Ci Erni. Dan banyak banget apa yang saya lalui selama Oktober kemarin, saya merasa sangat amazing. Yang semuanya nggak pernah saya pikirkan. Ketika Pak Regi mengatakan Tuhan nggak pernah berhutang. Pak, bagaimana mungkin Tuhan berhutang kalau saya baru memiliki hati untuk memberikan perpuluhan saja. Saya udah kaget bagaimana Tuhan memberkati saya. Akhirnya by the end of Oktober kemarin, ketika saya menghitung berkat perpuluhan yang saya kumpulkan, saya amat sangat kaget dengan jumlah perpuluhan itu. Apakah 4 kali lebih besar? Enggak. 5 kali lebih besar? Enggak. Bukan. Itu jauh lebih besar dari angka tersebut. Itu di luar bantuan-bantuan lain yang orang-orang berikan kepada saya. Dan itu angka yang bisa saya hitung. Belum termasuk hal-hal yang saya tidak ketahui. Bantuan orang-orang yang tidak saya lihat. Ketika menuliskan hal ini, saya kembali belajar bahwa Wailing, kamu yakin kamu mau hitung-hitungan sama Tuhan? Jadi saya sungguh-sungguh percaya untuk gak pernah khawatir akan hari esok. Tuhan pasti memelihara. Saat ini saya masih belum mempunyai pekerjaan tetap. Tapi saya percaya Tuhan pelihara. Terima kasih. Kalau malam ini saya berkesempatan berbagi dengan saudara semua. Ajarku untuk setia bersyukur, sebab anugerahmu selalu cukup bagimu. Terima kasih. 我们的第7位的姐妹，她是一位主日学老师。那么在2024年的10月末呢，她经历了一个健康的影响，她的健康下滑，她的阅读障碍或者是不分性别等等问题，导致她的辞职，而且在经济上她也面临了一些挣扎和困难。那么神提醒他数算神的恩典，能够尽力的筹集一些10亿奉献。最终神赐下帮助和祝福，在10月份他经历了神满满的丰盛的恩典，不为明天忧虑，相信神会看顾和保守，因为神的恩典够我用。 Bapak Ibu Saudara, mari saya mau ngajak Bapak Ibu untuk berdiri. 我邀请大家一同起立。 Boleh gak di kiri dan kanan ya, di dalam anggota circle, boleh kasih pelukan hangat, kasih semangat. 可不可以在你们的小组里面可以彼此的给一个温暖的一个拥抱，给他们鼓励和力量， Semangat, semangat, terus bertahan, terus berjuang. 鼓励他们力量。 Mari kita saat ini bergandengan tangan Bapak Ibu. 让我们此时此刻可以彼此牵手，我们一起彼此牵起左右人的手。 Mari saat ini kita mau berdoa 我们这是要祷告， agar kita sebagai jemaat-jemaat, khususnya sebagai jemaat GKY,
boleh menjadi gereja yang memancarkan kasih Kristus. 让我们可以作为做国语堂的会众呢，我们可以彰显出神的这个慈爱， Dan menjadi terang bagi sekitar kita. 并且成为我们周围人的一些亮光， Supaya semakin banyak orang yang mengenal kasih Tuhan melalui kehidupan setiap kita. 让所有借着我们的生命的人看到神在我们身上的慈爱。 Mari kita bergandengan tangan, mari kita bersatu di dalam doa. 我们一起牵手，我们一起祷告。 Bapak, ini kami menyerahkan masing-masing setiap kami. Sebagai jemaat-Mu di tempat ini, di GKI ya Bapak. Biarlah kami boleh terus memancarkan kasih Kristus menjadi terang bagi sekitar kami ya Bapak. Sehingga banyak orang yang boleh melihat Engkau, merasakan kasih-Mu di tengah-tengah apa yang kami kerjakan ya Bapak. Tuhan, ini kami ya Bapak, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami alat berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian dipersilakan duduk 会 kembali. 众请坐。 Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari saudari di Circle 45. Cici Lilis, ya. Shalom, nama saya Lilis, saya fellow dari Circle 45. Singkat aja, saya orangnya cukup parno mengenai satu kekhawatiran. Terlebih lagi kalau misalnya itu berhubungan dengan keluarga dan masa depan. Jadi ketika pikiran tentang kekhawatiran itu datang, ketakutan-ketakutan itu membuat saya terkadang melupakan Tuhan dan saya mengandalkan diri saya sendiri. Saya tahu sih ini tidak baik ya, tapi bersyukur salah satu sumber penguat saya itu adalah keluarga dan juga circle yang ada di dekat saya. Sedikit cerita tentang Circle 45, seringkali sharing dari teman-teman di Circle 45 ini menguatkan dan memberkati saya. Ada yang bercerita tentang pergumulan mereka, ada juga sharing tentang momen-momen yang mereka lalui bersama dengan Tuhan. Ternyata banyak hal dari yang teman-teman sharingkan itu mengingatkan saya bahwa Allah sungguh bekerja luar biasa lewat doa. Ketakutan dan kekhawatiran saya sungguh gak ada apa-apanya di dalam Tuhan. Saya sungguh bersyukur berada dalam circle ini. Buat saya menjadi fellow bukan hanya memimpin agar anggota circle saya bertumbuh, tapi kami semua yang ada dalam circle ini, saya dan teman-teman saya bertumbuh bersama, saling mengasihi dan saling menguatkan. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di dalam circle dan mungkin yang belum ada di dalam circle, jangan takut untuk sharing tentang pergumulan-pergumulan atau momen-momen kalian. Mungkin bisa jadi sharing dari kalian itu menguatkan mereka yang mendengarkan. Terima kasih. Thank you. Berikutnya ada di Circle 37, Ibu Lina. Silakan Ibu Lina. Selamat malam saudara-saudara. Silakan digeser. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sebenarnya saya itu jarang ikut doa malam. Jadi cuma beberapa kali, tapi saya percaya bahwa tidak ada yang satu pun yang mustahil bagi Tuhan. Itu sesuai dengan tadi khotbahnya Pak Yapto dari Markus 10 ayat 27b itu tadi. Dalam hidup saya, kalau Bapak Ibu lihat saya seperti saat ini, itu tidak mungkin kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Saya sudah beberapa kali hampir boleh dibilang mati. Umur 7 tahun saya itu sudah kesetrum sama listrik, itu sampai berdiri aja nggak bisa. Tapi saya hanya bisa Tuhan tolong, itu pun dalam hati. Dan tidak ada satu orang pun saat itu karena mama saya masih kerja. Ini saya cerita singkat aja karena waktu saya dibilangin sama Lauselinda hanya boleh 90 menit.
gitu. 90 detik, 1,5 doang gitu. Jadi singkat aja ya. Nah, pada saat itu sudah mengenal Tuhan. Saya sudah mengenal Tuhan. Dan itu sampai detik ini saya tidak akan pernah bisa melupakan itu ada tangan yang menarik saya. Sampai detik ini saya tidak pernah lupa. Dan ini adalah bukti tanda itu tidak hilang. Ini tanda kesetrum saya yang tangannya sampai hangus. Itu sekali. Terus beberapa tahun yang lalu juga usus buntu saya pecah. Gitu. Dan 3 tahun yang lalu saya didiagnosa kanker payudara stadium 3B dengan 19 titik penyebaran. Saya sudah, karena rumah saya di Mangga Besar, otomatis saya ke Husada dulu pastinya. Karena sudah fix positif kanker, lalu saya lari ke Rumah Sakit Darmais. Karena saya tahu Rumah Sakit Darmais adalah rumah sakit kanker terbesar dan terbaik di Indonesia. Jadi saya ke Darmais, karena kalau keluar negeri saya nggak punya uangnya. Jadi gitu. Dan ternyata setelah di mamo dan yang lain-lainnya, saya benar positif kanker dengan 19 titik penyebaran. Karena di Darmais asuransi saya nggak laku, karena mesti rembes kan karena pemerintah punya. Dan kalau misalnya sudah kanker itu otomatis hurufnya jutaan pastinya, bukan ratusan lagi. Dan saya tidak punya uang. Nah, jadi saya bilang sama dokternya, dokter praktek di mana lagi? Katanya di Siloam Semanggi. Jadi saya 3 kali ikutin tes, mamo di Husada, ronsen semua. Terus ulang lagi di Siloam, diulang lagi di Darmais, diulang begitu 3 kali itu benar positif. Waktu saya di sana, dokter sudah ngomong bahwa saya harus di kemo, harus di ini dan ini, harus berapa kali, saya bilang siap dok, saya bilang. Saya tidak pernah minta Tuhan menyembuhkan saya, benar-benar tidak pernah minta. Karena saya tahu, saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Karena sebelumnya saya juga pernah Tuhan tolong. Kalau misalnya mungkin jemaat yang lama, mungkin sesekenal anak saya Lydia dan Jonathan, teman sekolah minggu ya kalau nggak salah ya. Nah, saya dulu juga pernah, suami saya meninggalkan saya 20 tahun yang lalu. Pada saat itu anak-anak masih kecil. Bukan harta yang ditinggalkan, tapi hutang ratusan juta dengan anak-anak yang masih kecil. Dan saya tidak pernah kerja kecuali ngajar les-lesan, itu pun zaman dahulu kala waktu zaman kuliah. Saya hanya ibu rumah tangga. Mau ngandalkan manusia? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau saya cerita ke manusia pun yang ada juga diketawain. Jadi saya diam. Saya hanya menangis dan mengandalkan Tuhan. Seperti tadi lagu, hanya satu-satunya Tuhan yang saya andalkan. Anak saya tidak pernah sekolah. Tidak ada ijazah SD, tidak ada ijazah SMP, tidak ada ijazah SMA. Hanya paket A, paket B, paket C. Kalau dulu zaman dahulu kala, homeschooling itu konotasinya negatif, hanya untuk anak jalanan, anak disabilitas dan sebagainya. Itu yang anak saya lakukan. Tapi kalkulator Tuhan berbeda dengan kalkulator manusia. Saya tidak pernah sekalipun bermimpi anak saya bisa kuliah. Tidak pernah, sekolah aja kagak kan? Tidak pernah. Tapi kalkulator Tuhan sekali lagi beda. Fakta membuktikan dengan perjalannya waktu anak saya Lydia sesekenal S3 di luar negeri bioteknologi medis. Itu semua tidak bayar sama sekali. Sama sekali tidak bayar, dan dia sekarang pelayanan kalau setiap tahun ke Sumba. Dia ingin mendirikan sekolah di Sumba buat anak-anak tidak mampu. Itu misinya dia sama teman-temannya. Dan anak saya yang kecil, Jonathan juga kenal ya, Jonathan S2. Itu kalau bukan karena Tuhan, itu tidak mungkin. Saya itu pernah makan nasi basi, saking tidak punya uangnya untuk makan. Gitu loh. Nah, karena pertolongan perjalanannya waktu itu, saya yakin
Tuhan akan tolong saya dengan cancer saya ini. Pasti ada maksud Tuhan tertentu. Pada saat saya menjalankan operasi, di meja operasi kan sebelum masuk kamar operasi kan nunggu dulu kan di depan kan, ngantri kan. Itu tidak ada kata khawatir, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada, damai sekali. Itu yang saya rasakan. Terus operasi dilakukan. Kalau nggak salah kata anakku 8 jam apa berapa jam saya nggak tahu deh. Tapi dengan 19 titik penyebaran bisa dibayangkan kan nggak mungkin badan saya di belak sana, di belak sini, di belak sana, di belak sini kan nggak mungkin kan ya. Pasti yang diambil yang paling gede kali ya gitu. Dengan berjalannya waktu saya tidak pernah merasakan namanya sedih, takut dan sebagainya, tidak ada sama sekali. Dan fakta membuktikan kan kalau habis operasi kan seminggu 2 kali balik, seminggu sekali balik, sebulan sekali balik, terus 3 bulan sekali balik, 6 bulan sekali balik, setahun sekali balik kan gitu kan biasanya ya kalau habis dari rumah sakit kan. Berdasarkan patologi anatomi saya dinyatakan saya bersih, sama sekali bersih. Sampai dokter saya minta saya untuk mama print. Mama print di sini tidak ada. Itu baru bisa dilakukan di Eropa 3 tahun yang lalu ya. Saya cerita 3 tahun yang lalu ya waktu itu. Mama print itu belum ada di Singapura, Malaysia belum ada. Dia cuma adanya di Amerika dan di Eropa. Itu biayanya 48 juta. Terus saya tanya sama asuransi saya, di cover nggak ya? Asuransi saya juga bingung, mama print itu apa? Karena kan kita tidak bisa memungkiri bahwa medis semakin lama semakin maju. Sedangkan ya itu jadinya. Ternyata mama print saya di cover. Kalau sudah di cover, ya saya berani dong, iya kan? Nah dari mama print itu saya dinyatakan sembuh total dan hingga saat ini. Bulan kemarin, baru bulan kemarin, saya nggak ngomong bulan-bulan yang lalu. Bulan kemarin saya medical check up, darah saya 8. Harus kalau misalnya terdeteksi cancer itu 30 ke atas gitu, tapi saya 8. Jadi masih sangat amat jauh. Terus mamo hasilnya juga bagus, ronsen USG juga semuanya bagus. Nah semua ini saya hanya mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada satu hal pun yang mustahil. Tuhan itu dekat, sangat dekat, hanya sejauh doa. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Lina.